dengan Vicky Prasetyo sudah masuk penjara, saya akan melaporkan satu keluarga mereka yang masuk ke dalam rumah saya, termasuk pengacaranya yang nendang pintu saya, termasuk manajernya yang sudah menendang pintu saya, termasuk adik-adiknya, semuanya yang masuk, termasuk ibunya di dalam perkarangan itu. Saya bukannya dendam, bukan. Ini sudah 2 tahun saya nahan ini semua gitu loh. Dan polisi sudah mengantongi semua kejahatan mereka, jebakan mereka. Kan CCTV di rumah saya jelas terekam semuanya. Saya laporkan ini bukan dendam. Saya memberikan efek jerah buat mereka. Kenapa tidak menceraikan saya cara baik-baik? Gitu loh. Saya minta cerai, apa salah saya kalau saya memang sudah mau akhiri rumah tangga ini gitu. Kenapa saya dijebak seperti itu? Itu yang saya nggak terima gitu loh. Saya mungkin bisa memaafkan, tapi saya punya keluarga besar, ibu saya, adik saya, kakak saya, yang lainnya ini tidak bisa menerima lihat perlakuan mereka itu. Tapi dari pihak Vicky kemarin masih tetap norma kesusilaan tetap katanya bertanyakan gimana norma kesusilaan. Gini loh, kalau seorang pengacara meragukan ini semua, keadilan ini bukan terhadap saya lagi. Saya sudah menyerahkan ini di pihak kepolisian. Kalau dia meragukan berarti dia menyalahkan polisi dan jaksa. Itu hak seorang pengacara. Tapi Pak pengacara, mohon maaf gitu loh. Saya katakan lagi, kasus ini sudah ditayangkan oleh media dari awal sampai akhir. Seorang aparat, seorang polisi, seorang kejaksaan tidak mungkin tidak mengantongi semua bukti kuat ini untuk menangkap seorang Vicky Prasetyo. Kita tahu dia sering sekali lolos dari laporan orang, iya kan? Saya ini cuma hanya menunggu aja keadilan seperti apa. Terus saya difitnah kanan kiri, saya dikatain ini segala macam. Ini yang bikin saya sangat sedih gitu loh. Saya sedih, saya tuh apa ya, 2 tahun tuh sebenarnya saya berusaha untuk bisa move on supaya bisa menjawab semuanya itu. Saya berusaha segar gitu. Saya bukannya dendam, tapi seandainya ini terjadi sama adik kalian, siapa saudara perempuan kalian diperlukan seperti itu, saya rasa nggak usah saya nunggu 2 tahun. Sebulan kalian pasti udah berpindah ke seluar biasanya apa gitu. Bukannya saya dendam, bukan. Saya tahu lah apa langkah-langkah yang harus saya ambil gitu. Tapi paling tidak orang ini memang harus diberikan efek jerah. Contoh gini, pengacaranya bilang mau minta penangguhan. Saya aja yang nggak mengerti hukum, Pak pengacara. Saya gini loh, sebaiknya Bapak ini lebih memahami lagi, apalagi Bapak seorang pengacara harus lebih tahu. Orang 5 kali masuk penjara, kalau masih bisa diberikan penangguhan, itu luar biasa. Yang saya tahu, saya aja nggak sekolah hukum, saya paham ini. Yang saya tahu orang sudah 5 kali melakukan kejahatan. Kalau usah 5 kali, 3 kali, 2 kali, itu hukumannya lebih berat lagi. Karena apa? Dia sudah berulang-ulang kali. Saya rasa pengacaranya tahu. Apa memang dia nggak tahu? Setelah mungkin kemarin kan Pak Vicky sempat udah ditahan nih. Mungkin dari pihak keluarganya ada yang menghubungi Kak Angel nggak sih, kayak adik-adiknya atau mama atau mengancam? 3 hari sebelum Vicky Prasetyo dimasukin ke dalam penjara, ada anaknya yang paling tua itu nge-add saya, tapi saya nggak mau nanggapin, saya langsung blok karena ada nomornya langsung masuk ke telegram saya. Karena saya jujur, saya udah nggak mau lagi berurusan dengan mereka. Saya tahu bagaimana kejahatan mereka yang lakukan terhadap saya. Itu saya berjuang selama 2 tahun, saya menunggu ini keadilan. Yang tadi saya katakan, udah saya zikir, saya puasa, saya berdoa. Udah, inilah sesungguhnya yang terjadi. Begitu dia masuk penjara, semua korban hubungin saya, telepon nangis. Ada bapak-bapak yang udah jadi korban jauh-jauh hari, terus sekarang terpuruk dia sakit. Bos saya yang kalian sudah tahu melaporkan dia di itu Polda yang penipuan hampir miliaran itu, bukan hanya bos saya yang dirugikan. Saya kasihan. Di kantor itu kan pekerjaannya banyak. Gara-gara Vicky Prasetyo satu keluarga menipu bos saya, itu jadinya karyawan ini nggak bisa, akhirnya di PHK, nggak gaji, nggak bisa bayar kontrakan, kos-kosan, dan anaknya nggak ada uang susu. Saya tiap malam harus komunikasi dengan mereka, memberikan semangat. Oke, ini saya kasih uang susu ini. Bayangin nggak sih kalian sejahat itu? Udahlah, stop lah gitu, jangan buat seperti itu gitu loh.
jangan gitu loh. Kasihan banyak karyawan yang dia tipu bos ini, karyawannya nangis sama saya. Begitu kemarin tahu masuk penjara, semua hubungin saya pada nangis. Ya Allah Mbak, terima kasih, kita nggak mampu mengungkap keadilan ini, tapi dengan Mbak Angel kita berterima kasih. Dan ini masih banyak loh yang lainnya. Angel, kabarnya selama 2 tahun ini banyak orang-orang yang mencoba menghubungi Kak Angel untuk kepentingan meluluhkan hati Kak Angel sehingga Kak Angel mencabut laporan. Itu bener nggak? Saya berusaha untuk tidak mau tidak mau komunikasi dengan pihak manapun ya. Saya katakan lagi gini loh Mas, saya nggak mau terlalu membuat orang tua saya susah, saudara-saudara saya tambah sedih dengan peristiwa saya menunggu keadilan buat diri saya ini. 2 tahun ini saya banyak nangis sendiri, jujur aja nih saya ngomong sama kalian gitu. Bisa bayangin gitu, saya dijorokin, dipermalukan seperti itu semuanya yang saya bisa lakukan apa yang tadi saya katakan. Saya hubungin polisi, Pak, tolong Pak, bagaimana Pak, sabar Mbak Angel, ini kita lagi melakukan pemeriksaan ini. Semua alat bukti sudah kuat, ya sudah, kita langsung bawa Vicky Prasetyo. Ini loh, sekarang ini udah dibilang lega, saya lega, alhamdulillah. Saya mau mengakhiri ini semuanya karena saya habis waktu saya. Dia boleh menghina saya, membentuk opini, memang sudah berhasil dia membentuk opini seolah-olah saya di dalam kamar berdua bersama pria lain. Gitu. Dia sudah berhasil. Saya katakan dia sudah berhasil, tapi saya tidak mau membela diri terlalu jauh karena buat saya nggak penting banget. Yang penting adalah konsentrasi saya, bagaimana saya membesarkan anak saya, bisnis saya lagi membangun rumah saya nggak mau pikirin yang lain. Kalau dia bilang saya sirik dengan dia karena dia punya program, boleh tanya stasiun TV Mas, berapa kali saya menolak program karena saya nggak mau dijadikan satu. Berapa kali baru bulan puasa saya tolak, saya balikin kontrak saya bilang kalau Bapak tidak mau tanda tangan bahwa tidak ada Vicky Prasetyo, saya nggak mau ikut. Artinya dia selalu mengganggu karir saya, tapi saya diem gitu. Saya nggak mau, saya udahlah, sabar saya bilang saya akan bersabar sekuat tenaga, saya akan bersabar terus gitu sampai keadilan memang hari ini menunjukkan bahwa memang dia di penjara lagi yang kelima kali. Kakak kenapa waktu itu nggak laporin keluarganya aja sekalian bareng? Apa yang waktu itu kakak pertimbangkan sih? Gini, kenapa? Pertanyaan kalian kenapa saya nggak melaporkan keluarganya pada saat itu? Gini loh Mas, posisi saya itu terjepit sekali karena media menyuguhkan kepada masyarakat tidak full yang saya lagi sebelum ada media masuk itu kita sempat dorong-dorongan. Saya kan dijorokin gitu kan, seolah-olah saya di dalam kamar gitu. Jadi media ini kan masuk pada saat saya lagi sudah di dalam kamar yang dia jorokin. Begitu dia lihat kamera langsung dia teriak-teriak, drama dia langsung nangis-nangis gitu. Kalau saya pada saat itu saya laporkan keluarganya dulu, orang akan bilang saya minta pembelaan, kenapa keluarganya yang dilapor. Saya nggak mau gitu. Iya kan, saya harus pikirkan gitu. Kalau saya laporkan keluarganya lagi, nanti dia itu bilangnya saya mencari-cari kesalahan orang. Enggak, saya ikutin semuanya jalurnya dengan baik. Walaupun kesabaran itu saya harus menunggu selama 2 tahun. Kalau sampai sekarang kan adiknya juga masih ada yang mungkin berkarar di media sosial nih yang menyebutkan Kak Angel gimana? Bella, baby, adik-adiknya, ibunya, semuanya keluarga mereka itu memang sudah terbiasa. Tidak akan berhenti, tidak ada efek jerahnya. Karena kenapa Vicky Prasetyo selalu mengatakan kenapa Angel selalu bawa-bawa keluarganya? Karena memang satu keluarga inilah Vicky Prasetyo menipu orang yang terima uang, ibunya, adiknya dan segala macam. Termasuk dengan saya. Saya nggak mungkin berbicara kalau nggak ada bukti. Sampai detik sekarang, dari awal sampai detik sekarang, omongan saya ini berani saya pertanggungjawabkan. Semua kasus yang melibatkan Vicky Prasetyo itu keluarganya tahu. Itulah kenapa saya selalu menyebut keluarganya. Dan keluarganya ini termasuk ibunya. Pada saat saya mau mengambil mobil saya yang diambil oleh Vicky Prasetyo, itu pun ibunya ada di Bekasi dan ibunya lumayan yang agak membohongi saya. Saya bilang, Mama, kalau Mama tidak balikin, saya lapor bahwa pencurian di dalam rumah saya dan mengambil mobil saya. Artinya kan memang ini komplotan semua. Saya
punya buktinya loh, sudah saya serahin sama kepolisian. Saya nggak mau main tunjuk ini, tunjuk itu, enggak. Saya semuanya udah saya serahin sama kepolisian, biar kepolisian yang berwajib yang menentukan bahwa ini semua bukti sudah kuat ya, sudah saya jalankan prosesnya dengan baik. Tapi Kak Angel sendiri ada kayak takut nggak sih Kak nanti suatu saat dengan perlakuan kayak gini diancam gitu sama adik-adiknya dan keluarga? Ya saya sekarang semenjak kejadian seperti itu, saya kemana-mana selalu ada keluarga saya. Sekarang aja saya mau syuting ada koko saya dampingi terus, karena mama saya selalu meliti pesan, jaga Angel, perhatikan dia, karena mama saya takut ya. Namanya orang kalau sudah hilaf seperti apa bisa lakuin apa aja gitu, karena mereka kan keluarga yang sangat berani sekali gitu. Masuk ke pekarangan saya aja membabi buta gitu.